Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نعم. نواصل في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله للإمام نعم للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله المتوفى سنة 56 و200 من الهجرة النبوية. Masih dalam bab qaulillahi ta'ala qul huwal qadir. Qul huwal qadir. Nah, pada pertemuan terdahulu sudah dijelaskan ya terkait dengan makna apa makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir ya dan juga maksud dari apa sifat Al-Qudrah. Sifat Al-Qudrah. Nah, kemudian juga sudah dijelaskan permasalahan terkait dengan masalah apa ta'alluq ya. Ta'alluq dari kudrah Allah Subhanahu wa taala bahwa ta'alluq dari kudrah Allah taala mencakup segala sesuatu. Ya wa huwa ala kulli syai'in qadir sebagaimana telah berlalu. Dan sudah kita singgung juga terkait dengan pahamnya Mu'tazilah ya, yang mana mereka mengaitkan kudrah Allah Subhanahu wa taala dengan apa masyiah, dengan kehendaknya. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mampu pada apa-apa yang Dia kehendaki. Adapun pada apa-apa yang Dia tidak kehendaki, maka Dia tidak mampu melakukannya. Ya. Makanya mereka mengatakan bahwa Allah taala tidak mampu melakukan perbuatan makhluk. Tidak mampu melakukan perbuatan makhluk karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukannya. Tidak bisa apa? Tidak bisa melakukannya. Nah, karena itulah pelaku apa yang menciptakan perbuatan makhluk ya makhluk sendiri. Ya, makhluk sendiri. Allah tidak mampu menciptakan perbuatan makhluk. Ya. Allah tidak mampu menciptakan perbuatan makhluk berupa dosa-dosa dan pelanggaran karena Allah tidak menghendakinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Dan ini merupakan kaul yang batil ya, mengkhususkan kudrah Allah taala pada apa-apa yang Dia mampu saja. Dan ini sudah kita terangkan ya. Adapun sebagian ayat yang memberikan apa yang memberikan apa isyar ya memberikan kesan seperti itu maka telah dijawab oleh para ulama bahwa itu terkait dengan hal-hal yang memang Allah sudah tetapkan belum akan terjadi atau Allah belum menginginkan terjadinya terkait dengan hari kiamat wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Nah, karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya menafsirkan atau ya menafsirkan firman Allah taala atau mengomentari firman Allah taala wa ma qadarullaha haqqa qadarih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebetul-betulnya pengagungan. Kata Ibnu Abbas, hadhihi fil kufar. Ini ayat berbicara tentang orang kafir. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebetul-betulnya pengagungan. Fa amma man amana annallaha ala kulli syai'in qadir faqad qaddarallaha haqqa qadarih. Adapun orang yang beriman, ya. Adapun orang yang beriman, mengimani, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengerjakan, mampu atas segala sesuatu, maka sungguh dia telah mengagungkan Allah dengan sebetul-betulnya pengagungan. Lihat, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang mengagungkan Allah dengan sebetulnya pengagungan adalah mereka yang percaya dan beriman bahwa Allah mampu akan segala sesuatu. Ya, mampu terhadap segala sesuatu. Adapun Mu'tazilah, maka pemahaman mereka sama seperti orang-orang kafir ini. Dalam hal ini, mereka tidak mengagungkan Allah karena tidak meyakini bahwa Allah mampu mengerjakan atau mampu melakukan segala sesuatu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian permasalahan yang terakhir
adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ya, mengutip dari sejumlah ulama, mengatakan bahwasanya makna al-qudrah adalah al-quwwah. Seperti disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah ketika menafsirkan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini telah berlalu. Dibawakan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Iya. Di mana ketika beliau menafsirkan al-quwwah, kata ya, Ibnu Battal, al-quwwah bimakna al-qudrah. Ya. Kuat itu bermakna apa? Bermakna al-qudrah. Nah, udah ya. Jadi ada ada penafsiran sebagian ulama dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dalam penjelasan ayat itu, apa ini anar razzaqu dzul quwwatil matin, ya, di mana mereka menafsirkan quwa bermakna al-qudrah atau al-qudrah bermakna quwa, dan ini tentu saja hal yang keliru ya. Nah, karena menyelisihi zahir dari ayat, ya, bahwa qudrah ya qudrah, quwa ya quwa, berbeda. Ya. Jelas ya, menafsirkan kudrah dengan kuwah ini mengatakan bahwa makna dari al-qudrah adalah al-quwah ini tidak benar karena secara bahasa pun berbeda. Secara bahasa pun berbeda. Dan apa namanya? Tidak ada kelaziman bahwa kalau seorang kudrah punya kemampuan berarti dia kuat. Belum tentu. Ya betul, kalau dia kuat ya berarti dia mampu. Betul, kalau dia kuat maka dia mampu. Tapi itu menafsirkan kuat dengan kudrah itu penafsiran bitalazum, bukan penafsiran mutabaqah. Ya, bukan penafsiran mutabaqah. Kalau kuat dimaknakan kudrah karena kudrah itu adalah kelaziman dari al-quwah. Ya, kelaziman dari kuwah. Maka menafsirkan kuwah dengan kudrah itu menafsirkan dengan talazum, bukan dengan apa mutabaqah. Demikian pula menafsirkan kudrah dengan kuwah, kudrah bermakna kuwah ini juga hal yang lemah. Ini juga penafsiran yang lemah. Jelas ya? Karena maklum bahwa kuwah itu, jelas ya, kuwah itu kebalikannya ad-dha'af, ya kan? Kuwah itu kebalikannya ad-dha'af. Sementara al-qudrah kemampuannya al-ajiz. Apa kebalikannya al-ajiz. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lihat. Allah Ta'ala telah menciptakan kalian ya dalam keadaan lemah, kemudian setelah kelemahan itu kamu diberikan kekuatan. Lihat, dikatakan oleh Allah Ta'ala, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah tidak mengatakan summa ja'ala min ba'di dha'fin qudrah. Ya, karena apa namanya menafsirkan al-quwwah dengan al-qudrah atau sebaliknya ini tidak tepat. Jelas ya? Nah, jadi ketika disebutkan masalah ad-dha'af, kebalikannya apa? Al-quwwah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Nah, tapi ketika disebutkan al-qudrah atau al-ajiz, disebutkan pasangannya, kebalikannya. Misalnya dalam surah Fatir Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, innahu kana aliman qadira." Allah tidak mengatakan innahu kana aliman qawiyya. Kenapa? Karena disebut sebelumnya apa? Maka Allahu liyu'jizahu. Tidak ada yang mampu membuat Allah ajiz, menjadikan Allah ajiz. Ajiz itu kebalikannya kudrah. Sementara kudrah itu kebalikannya ajiz, sementara kuwah kebalikannya dha'af. Jelas ya? Kuwah kebalikannya dha'af. Maka menafsirkan kudrah dengan kuwah tidak benar. Karena dari sisi bahasa saja berbeda. Kita bisa lihat dari apa? Kebalikannya. Ya. Maka al-qudrah dengan al-quwah ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jelas ya? Kalau ditanyakan, taib, kalau ada perbedaan antara kuwa dengan kudrah, yang mana yang lebih sempurna? Kita berbicara mengenai makna ya, secara makna asal sifat ini. Ya, yang mana yang lebih sempurna, kuwa atau kudrah? Kita katakan sudah jelaskan tadi ya bahwa kuwa lebih sempurna dibandingkan kudrah. Karena kalau orang kuat pasti punya kemampuan, tapi tidak semua orang punya kemampuan memiliki
kekuatan. Hmm. Contoh misalnya, ya, kalau ada orang mampu mengangkat apa? Batu besar, mampu mengangkat batu besar. Jelas ya? Atau kita kita apa namanya? Contoh lah, misalnya ada seorang ya, ada seorang yang tidak mampu mengangkat batu. Ya. Tidak mampu mengangkat batu, maka dikatakan dia ghairu qadir. Dikatakan dia ghairu qadir. 6. Tidak kuat mengangkat batu. Kalau ada orang mampu mengangkat batu tapi setengah mati, tapi endingnya terangkat, terangkat tapi sudah setengah mati, maka dikatakan dia mampu mengangkat, tapi dia bukan orang yang kuat. Tapi dia mampu angkat, tapi bukan orang yang kuat. Mana buktinya dia dia bukan orang yang kuat, setengah mati. Tapi dia punya kemampuan, makanya terangkat. Sementara orang yang mengangkat batu yang sama dengan gampang, beratnya sama dengan dua orang sebelumnya, tapi dia angkat gampang enteng, maka dikatakan dia apa? Mampu dan kuat. Mampu dan kuat. Jelas ya? Ini jelas perbedaan antara al-quwa dengan al-qudrah. Jadi al-quwa lebih tinggi dibandingkan sekedar qudrah. Karena tidak semua orang yang mampu dikatakan kuat, memiliki kekuatan. Ya, seperti dia orang angkat batu bisa berhasil diangkat tapi setengah mati. Nah, ini kita katakan dia mampu mengangkat tapi dia bukan orang yang kuat. Karena setengah mati ngangkat. Hmm. Jelas ya? Nah, ala kulli hal, ini terkait dengan makna secara bahasa antara al-quwa dengan al-qudrah. Dan dua-duanya sabit untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang kita ingin tekankan di sini adalah menafsirkan kudrah dengan kuwah ini keliru. Ini apa keliru? Ini tidak benar. Jelas ya? Ya. Kemudian, ya, saya kira ini masalah ya yang berkenaan dengan bab ini. Sebentar.
Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala terkait dengan sanadnya, haddatsani Ibrahim ibn al-Munzir. Ibrahim ibn al-Munzir ini Ibrahim ibn al-Munzir ibn Abdullah ibn al-Mughirah. Nah, Ibrahim ibn al-Munzir ibn Abdullah ibn al-Mughirah al-Qurashi al-Madani. Qala rahimahullah qala haddatsana Ma'an ibnu Isa, Ma'an ibnu Isa ibn Yahya juga al-Madani, juga al-Madani. An Abdurrahman ibni Abil Mawali. Abdurrahman ya, Ibnu Abil Mawali Abu Muhammad Al-Madani, juga Al-Madani. Beliau maula dari Ali bin Abi Thalib. Maula dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian qala sami'tu Muhammad ibn al-Munkadir. Ya, Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdullah Al-Qurashi At-Taimi. Beliau juga Al-Madani. Sami'tu Muhammad ibn al-Munkadir yuhadditsu Abdullah ibn al-Hasan. Ya. Abdullah ibn al-Hasan, ya, Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Hasan, ya, Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, juga salah seorang ulama Madinah, ya. Salah seorang ulama Madinah. Yaqulu akhbarani Jabir ibnu Abdullah As-Sulami radhiyallahu taala an. Ya, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala an. Jabir ibn Abdullah ibn Haram. Jabir ibn Abdullah ibn Haram radhiyallahu taala. Ini hadis musalsal bil madaniin semuanya, ya. Hadis ini musalsal bil madaniin. Ini contoh sanad yang musalsal dari sisi sifat perawinya. Dari sisi sifat perawinya di mana semuanya madani. Kemudian di sini juga musalsal bisigati at-tahdis atau musalsal bis sama. Semuanya dipastikan mendengar. Al-Bukhari berkata haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddatsana Ma'an bin Isa qala haddatsani Abdurrahman ibnu Abil Mawali qala sami'tu Muhammad ibn al-Munkadir yuhadditsu Abdullah bin Hasan yaqul akhbarani Jabir ibnu Abdullah. Maksudnya di sini Muhammad ibn al-Munkadir menceritakan Abdullah bin Hasan, ya, bahwa Jabir bin Abdullah berkata mengabarkan kepadaku. Jadi bukan maksudnya jadi Abdullah bin Hasan bukan bagian dari sanad. Jadi sanatnya itu adalah Ibrahim bin Munzir, Ma'an bin Isa, Abdurrahman bin Abil Mawali, Muhammad ibn Munkadir dari Jabir. Jelas, ya, dari Jabir. Itu sanatnya. Jadi Muhammad ibn Munkadir, jadi kata Abdurrahman ibn Abil Mawali, saya mendengar Muhammad ibn Munkadir menceritakan Abdullah bin Hasan. Lihat, yuhaddisu Abdullah. Tidak dikatakan yuhaddisu an. Dia bercerita dari Abdullah bin Hasan. Enggak. Tapi dikatakan yuhaddisu Abdullah. Jadi Muhammad ibn Munkadir itu lagi bersama dengan Abdullah bin Hasan, sedang duduk-duduk mungkin bersama dengan Abdullah bin Hasan. Di situ juga ada Abdurrahman bin Abil Mawali. Kemudian Abdurrahman bin Abil Mawali mendengar Muhammad ibn Munkadir bercerita kepada Abdullah, memberitahu Abdullah bin Hasan bahwa Jabir mengabarkan kepadaku. Kenapa? Karena Muhammad bin Qadir ma'ruf dalam dalam Sahihain. Muhammad bin Qadir ini salah seorang murid seniornya Jabir bin Abdullah. Sangat sering meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah ini, Muhammad ibnul Munkadir. Jelas, ya? Jadi sekali lagi sanatnya Muhammad bin Munkadir menceritakan kepada Abdullah bin Hasan, sedang sama-sama dengan Abdullah bin Hasan, terus dia bilang, Jabir mengabarkan kepadaku. Gitu, ya. Nah, Allahu a'lam bissawab. Terkait dengan kandungan matan hadis ini sudah disebutkan, ya, bahwa syahidnya pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada doa yang disebutkan astaqdiruka biqudratik. Aku meminta kepadamu dengan kudrahmu. Ya, biqudratika, baknya di sini lil isti'anah. Baknya di sini lil isti'anah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, atau bisa juga lil qasam. Ya, bisa juga lil qasam. Yani astaqdiruka, ya, biqudratik. Aku minta bantuan kepadamu, saya bersumpah dengan sifat kudrahmu. Kalau baknya lil qasam, ya, maka ini memperkuat bab sebelumnya atau hadis sebelumnya
terkait dengan pembolehan bersumpah dengan sifat Allah, ya kan? Biizzatika di bab-bab sebelumnya, biizzatika. Nah, berarti boleh bersumpah dengan nama dengan sifat Allah. Kalau baknya di situ lil qasam. Jadi maknanya astaqdiruka biqudratika. Ya, ya Allah, aku meminta kemampuan sifat kudrah darimu, saya bersumpah. Ya, dengan apa? Dengan sifat kudrahmu. Yani uqsimu biqudratik. Uqsimu biqudratik astaqdiruka. Takdirnya begitu. Jadi apa namanya? Muksam bihi didahulukan. Muksam apa? Muksam alaihinya didahulukan. Asalnya bikudratika yani uqsimu bikudratika astaqdiruka. Aku bersumpah dengan kudrahmu ya Allah, tolong berikan kudrah kepadaku. Itu kalau banyak lil qasam. Nah, cuma di sini zahirnya wallahu alam ya seperti yang disebutkan oleh Habib Ibnu Hajar, ihtimal yang pertama lebih bagus, ya lebih tepat yaitu baknya lil isti'anah. Yani astaqdiruka biqudratika. Aku minta kudrah darimu ya Allah, aku minta bantuan. Ya. Maka makna astaqdiruka biqudratika yani atlubu minka an taj'ala li qudratan 'alal matlub. Ini makna astaqdiruka biqudratika. Aku meminta kepadamu ya Allah, atlubu minka an taj'ala li qudratan. Aku meminta kepadamu agar engkau memberikan kepadaku kemampuan. Ya, memberikan kepadaku kudrah 'alal matlub untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sebentar. Iya, ini makna astaqdiruka biqudratika. Yani aku minta kepadamu ya Allah agar memberikan kepadaku kudrah, kemampuan alal matlub. Dan ini yang menjadi sisi pendalilannya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah kita katakan kemarin, ya sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala qadir atau qadir bila kudrah. Ya, jelas sekali di sini astaqdiruka biqudratika. Hmm. Yani aku meminta kudrah, jelas ya, meminta kudrah darimu ya Allah. Dan tentu saja faqidu syai' la yu'tihi. Tidak mungkin seorang meminta kudrah, sifat kudrah dari sesuatu yang tidak punya sifat, dari siapa yang tidak punya sifat kudrah. Maka ketika kita meminta sifat kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan dia memiliki sifat kudrah. Kemudian di sini juga terdapat apa yang telah berlalu berupa kaidah bahwa di sini kita menetapkan atau Nabi SAW mengajarkan doa ini di mana dalam kandungan doanya menetapkan bahwa Allah punya sifat kudrah dan manusia juga punya sifat kudrah. Di mana sifat kudrah manusia ya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini sama-sama memiliki sifat kudrah. Manusia punya sifat Allah taala punya sifat kudrah, manusia punya sifat kudrah. Tapi yang sama hanya namanya saja. Ya, kesamaan lafaz, kesamaan asal makna. Adapun hakikatnya, apalagi kesempurnaannya jelas jauh berbeda. Ya. Maka kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan dalam hakikat. Ya, ini sudah berlalu berkali-kali ya. Nah, sebagai sanggahan kepada Mu'attilah yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala hanya karena manusia juga bersifat dengannya. Jelas sekali di sini astaqdiruka biqudratik. Nah, dengan kudrahmu ya, ya Allah. Kemudian disebutkan kita belum terjemahkan ini hadisnya ya. Nggak bahas. Ya. Disebutkan di sini, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya istikharah, minta
pilihan kepada Allah Ta'ala fil umuri kulliha pada semua perkara kama yu'allimuhumus surata minal Qur'an sebagaimana beliau mengajari mereka surah dari surah Al-Qur'an. Nah, yaqul beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rakaatain." Kalau kalian menginginkan suatu perkara ya, lagi hamma lagi pusing gitu ya, lagi dilema. Nah, terhadap suatu perkara itu baik atau buruk, maka hendaknya dia ruku dua rakaat. Yani mengerjakan salat dua rakaat min ghairil fariḍah. Ya, yang mana itu bukan salat wajib. Summal yaqul setelah itu dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlik. Dalam riwayat lain wa as'aluka min fadlikal azim. Wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku astakhiru. Aku minta khiar, minta pilihan, dipilihkan olehmu berdasarkan ilmumu, berdasarkan apa yang kau ketahui. Wa astaqdiruka biqudratik. Ini aku minta kudrah kepadamu, aku minta kepadamu agar memberikan kudrah kepadaku, ya, untuk perkara ini. Wa as'aluka min fadlik dan aku memohon keutamaanmu yang agung dalam riwayat lain min fadlikal azim. Kenapa kita meminta kepada Allah? Fa inna kata qadir wala aqdir. Karena engkau lah yang apa namanya menakdirkan dan saya tidak menakdirkan. Iya. Bukan saya yang menakdirkan, engkau yang menetapkan, yang menakdirkan. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau yang maha tahu sementara saya tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub dan engkau maha mengetahui semua yang gaib termasuk perkara yang saya lagi bimbang ini. Apakah ini baik ke depannya atau buruk? Hanya engkau yang mengetahui. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, di sini disebutkan summa tusammihi bi'ainihi, disebutkan apa yang dia bimbangkan, perkara apa yang dia ingin minta pilihan ataupun petunjuk dari Allah, disebutkan. Jadi kata hadzal amr diganti dengan apa? Dengan kebutuhannya. Nah, misalnya Allahumma in kunta ta'lam anna hadza atau in kunta ta'lam ya hadza misalnya al-kasb ya usaha ini ya atau hadza zawaj misalnya pernikahan ini masalan khairal li fi ajili amri wa ajili. Kalau engkau mengetahui bahwa urusan ini perkara yang saya akan kerjakan ini baik bagi saya fi ajili amri wa ajili baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang kehidupan saya. Ajil, jangka pendek, segera. Wa ajilih, jangka panjang. Walaupun sekarang mungkin tidak bagus, tapi kalau engkau mengetahui endingnya ini bagus, ya, apa takdirkan, gitu ya maksudnya. Kalau engkau mengetahui bahwa apa yang akan saya kerjakan ini berdampak baik bagiku, baik dampak baik ini akan datang dalam waktu dekat, ajil atau ajil, belakangan datangnya. Ya, au qala au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Hmm. Ini dari sebagian perawi ada tambahan. Ya, kalau engkau mengetahui ini baik untuk agama saya, untuk kehidupan saya dan akhir kehidupan saya, yakni jangka panjang di belakang, faqdurhu li wa yassirhu li. Faqdurhu li. Maka takdirkanlah hal itu untuk saya. Ya, faqdurhu dan boleh juga dikasrah, faqdirhu li. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, ya juzu kasruha, faqdirhu li. Bermakna tajuzhu li, yakni izinkan saya mengerjakannya. Kalau dikasrah, faqdirhu li, yakni izinkan saya mengerjakannya. Bolehkan hal itu untuk saya kerjakan. Kalau di domma faqdur huli, yani takdirkan itu untuk saya. Wa yassir huli dan mudahkan saya dalam mengerjakannya. Summa barik li fihi. Kemudian berkahi saya padanya. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, kalau engkau mengetahui urusan ini buruk bagi saya untuk agama, kehidupan atau apa kehidupan akhirat gitu ya, akibati amri atau di penghujung kehidupannya, akhir kehidupannya. Au qala fi ajili amri wa ajilih. Ya. Apakah berdampak baik di apa namanya manfaatnya jangka pendek atau jangka panjang? Fasrifni anhu. Maka kalau itu memang buruk bagi saya dalam waktu dekat atau ke belakang endingnya buruk, maka jauhkan, singkirkan ya perkara itu dari saya ya waqdurhu
waqdur liyal khaira haitsu kana. Kemudian tetapkanlah, takdirkanlah kebaikan untukku, ya, bagaimanapun keadaannya. Tsumma raddini bih. Kemudian jadikan saya orang yang diridhoi dengan perkara baru tersebut. Yani setelah yang buruk itu dipalingkan, takdirkan kepadaku kebaikan, kemudian raddini bihi. Yani jadikan saya orang yang diridhoi ketika mengerjakan kebaikan itu yang ditakdirkan tadi. Ya, yang ditakdirkan. Nah, Raddini bermakna ij'alni bidzalika radiya. Jadikan saya, ya, sebagai orang yang diridhoi ketika melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini terkait dengan makna. Jadi sisi pendalilannya pada kalimat wa astaqdiruka biqudratik. Kemudian fawaid lain terkait dengan hadis ini. Di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Dan dikatakan di sini, ya, dari sisi apa? Bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada mereka doa yang mulia ini, doa istikharah. Ya, saking hirsnya beliau, saking semangatnya beliau agar umatnya mendapatkan kebaikan, Jabir membahasakan, menggambarkan bahwa beliau mengajarkan kepada kami doa istikharah sebagaimana mengajarkan Al-Quran. Ini bagaimana cara mengajarkan Al-Quran? Kayak ditalqin, disuruh ikuti, tidak boleh ada yang keliru. Betul-betul dijaga, betul-betul dijaga. Ya, bukan berarti bahwa doa istikharah ini apa tidak boleh ada yang meleset gitu ya, tidak boleh ada yang meleset biar satu huruf, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya di sini ya, karena Al-Qur'an kan tidak boleh salah biar satu huruf. Bukan itu maksudnya, karena dalam riwayat pun di sini lihat ada perbedaan, au qala fi ajili amri au qala fi dini. Jadi ada perbedaan riwayat. Jadi bukan maksudnya di sini Nabi SAW mengajarkan seperti Quran, yakni tidak boleh salah biar satu huruf, tidak boleh ada yang apa ya, beda beda lafaznya sedikit walaupun masih semakna, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah beliau seperti mengajarkan Al-Quran, ya ini betul-betul diperhatikan, dijaga, ya. Nabi SAW menekankan mereka menghafalnya sebagaimana menghafal Quran, ya itu maksudnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, al-istikharah sebagaimana maklum, ya, bermakna talabul khiyar, ya, memilih, meminta kepada Allah, Allah taala khairal amrain, ya, meminta kepada Allah taala agar dipilihkan, diberikan yang terbaik dari dua pilihan, khairain atau khairal amrain, bermakna istikharah talabul khiyar, yakni khaira, ya, minal amrain, meminta kepada Allah agar memilihkan, menakdirkan untuknya yang baik dari dua perkara atau lebih yang dia yang dia dilema dalam memilihnya. Kemudian disebutkan di sini bahwa istikharah, ya, itu dianjurkan, ini hukumnya istikharah sunnah, ya, di mana ia disunnahkan fil umuri kulliha, dipertegas fil umuri kulliha, bukan hanya terkait dengan kebaikan akhirat, agama, tapi juga perkara-perkara dunia sekecil apapun. Ya, selama dia dilema, ya, kemudian bisa mempengaruhi kehidupannya, ya, pada segala hal, dia boleh melakukan istikharah, meminta agar dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini idza hamma ahadukum, kalau seorang dilema, ini syaratnya. Ini syaratnya disunnahkan salat istikharah, dilema. Artinya kalau ada dua opsi, dari awal dia sudah condong kepada salah satunya, maka tidak ada istikharah. Ngapain istikharah? Kamu sudah condong, sudah milih. Iya. Ada dua usaha dengan modal yang sama, tapi modalnya cukup untuk satu saja. Yang mana dari dua usaha ini? Kalau dari awal dia sudah condong kepada salah satunya, ya tidak disunnahkan istikharah karena dia tidak hamma, tidak pusing, tidak dilema. Ya, mau menikah ada dua calon, tapi dia sudah condong pada salah satunya. Ya, sudah tidak perlu istikharah. Istikharah itu kalau masih ngambang, masih masih dilema yang pilih ini atau pilih itu. Jelas ya? Ini syarat disunnahkannya istikharah, yaitu harus ada ham, dilema atau yang semacamnya. Kemudian dari kalimat ini juga menunjukkan bolehnya mengulangi istikharah selama ham itu masih ada. Ya, nggak mesti istikharah cuma satu kali. Setelah satu kali masih bingung menentukan, lakukan lagi istikharah untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena syaratnya masih ada.
Jelas ya? Syaratnya masih masih ada. Falyarka. Ini al-amr al-muqayyad bisyar. Maka yufidut takrar. Ketika terjadi pengulangan syarat, maka terjadi juga pengulangan perintah. Nah, ini salah satu contoh penerapan kaidah bahwa al-amrul muqayyad yufidut takrar. Kalau al-amrul mutlaq kan la yufidut takrar. Nah, al-amrul muqayyad apalagi di sini muqayyad bisyart ya, itu yufidu apa? Yufidu takrar. Sama seperti firman Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum yang kemudian ya dimasuk untuk masalah wudu. Nah, maka di disyariatkan mengulangi istikharah selama masih ada yang namanya ham. Hmm. Kemudian dikatakan falyarka rakaatain. Ya, di sini lamul amar ya, lamul amar dan ini diantara siagul amar, diantara lafaz perintah. Namun tentu saja perintah di sini bukan perintah wajib melainkan perintah sunnah. Ya, perintah sunnah. Baik. Dan ini apa perintah amar ya, amar dari kata falyar ke rakaatain ini hukumnya sunnah, diibarahkan kepada hukum sunnah indal jumhur. Nah, falyarka rakaatain atau mungkin ijma, wallahu alam. Falyarka rakaatain. Kemudian dikatakan di sini falyarka rakaatain, ini dalil yang dikemukakan oleh sebagian ulama untuk menyatakan bahwa ruku adalah amalan yang paling utama atau rukun yang paling utama dalam sholat. Karena ada khilaf dari semua rukun salat, rukun mana yang paling afdol. Sebagian mengatakan ruku karena disebutkan dalam sejumlah riwayat salat digunakan ditakbir dengan kata ruku. Yani mentakbir sesuatu dengan bagian terpentingnya yaitu ruku. Kalau begitu ruku adalah rukun salat yang paling utama. Dan sebagian mengatakan rukun yang paling utama adalah qiyam, berdiri. Ya, rukun yang lebih utama, yang paling utama adalah berdiri dan ada yang mengatakan yang paling utama adalah sujud. Ya, cuman Allah alam yang lebih tepat bahwa rukun salat yang paling utama adalah al-qiyam, adalah berdiri. Nah, adapun ditakbir di sini ya faliyar ka rakaatain ya, menunjukkan bahwa salat kadang ditakbir dalam istilah syariat dengan ruku. Dalam lafaz syariat ditakbir dengan kata ruku tapi tidak menunjukkan itu yang lebih utama. Taib, falyarka raka'ataini min ghairil faridah. Bukan salat wajib. Jadi setelah dia salat 2 rakaat yang bukan salat wajib, setelah itu baru doa istikharah. Di sini para fuqaha rahimahumullah menyatakan bahwa istikharah itu ada 3 maratib. Ada 3 tingkatan. Ada tingkatan. Nah, tingkatan yang paling rendah berdoa tanpa didahului oleh salat. Ya, jadi tidak sholat, tidak ada sholat sebelumnya. Ya, kapan dia butuhkan istikharah, langsung doa. Saat itu juga. Nggak ada masalah. Ini tingkatan istikharah yang paling rendah. Yani langsung berdoa tanpa didahului oleh sholat. Tingkatan yang kedua di atasnya, yaitu didahului oleh sholat, tapi bukan sholat spesifik. Bukan sholat istikharah spesifik, melainkan sholat yang lain. Misalnya, kayak ini, sholat wajib. Habis sholat 5 waktu, dia langsung sholat apa? Dia langsung berdoa istikharah. Hmm. Dia langsung doa istikharah. Atau habis sholat sunnah, qabliyah atau ba'diyah, dia doa istikharah. Jadi ada sholat yang mendahuluinya, tapi bukan sholat spesifik sholat istikharah. Kemudian derajat yang ketiga, dan ini yang tertinggi, yaitu sholat spesifik, sholat istikharah, setelah itu doa istikharah. Nah, ini 3 maratib dalam pelaksanaan istikharah ini. Doa saja tanpa dahului oleh sholat, ya. Setelah itu doa yang didahului oleh sholat tapi bukan sholat istikharah melainkan sholat apapun ya sholat apapun. Kemudian yang ketiga doa istikharah dilakukan setelah sholat istikharah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dan ini zahirnya jelas menunjukkan bahwa doa ini dibaca setelah sholat, bukan dibaca di dalam sholat, bukan dibaca dalam sholat, karena dikatakan faliyar ka rakaataini min ghairil fariḍah summa liyaqul summa, ya tertib, ya dengan muhla. Zahirnya menunjukkan bahwa doa ini dibaca setelah selesai salam dari sholat tersebut. Nah, Allahu taala alam bisawab.
Baik, saya kira selesai terkait dengan apa? Kemudian satu lagi ada fawaid lain terkait dengan hadis ini. Kon. Nah, di sini butuh dibedakan antara minta ya, meminta kepada Allah dan mengaitkannya dengan ilmunya dengan minta kepada Allah disertai apa? Dikaitkan, ditaklik dengan kehendaknya. Hmm. Jelas ya? Ini dua hal yang berbeda. Berdoa kepada Allah dengan mentaklik doa itu dengan masya Allah hukumnya haram, dilarang. Ya, jelas kata Nabi SAW apa? La yaqul ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah saya, rahmatilah saya kalau engkau mau. Ini dilarang. Jelas ya? Fa inna Allah la yata'adhamu syai'un a'tahu atau la mukriha lahu dalam riwayat lain. Ya, karena Allah tidak bisa didesak dengan hal seperti itu. Ya Allah, ampunilah saya kalau engkau mau. Ini bertentangan dengan syarat doa yaitu al-azm, punya tekad yang kuat, ya, ilhah, betul-betul berharap kepada Allah. Itu menjadi sebab doa tidak dikabulkan kalau dia mentaklik dengan masya Allah. Adapun di sini bukan berdoa apa doanya ini bukan ditaklik dengan masya Allah Subhanahu wa taala tapi ditaklik dengan ilmunya Allah. Ya Allah, kalau ini baik sesuai dengan apa yang kau ketahui in kunta ta'lam ya. Kalau engkau mengetahui ini baik, takdirkan. Kalau engkau mengetahui ini buruk, jangan ya jauhkan ia dari saya. Paham ya? Ini dua hal yang berbeda. Dua perkara yang berbeda antara meminta kepada Allah pilihan, ya, meminta kepada Allah takdir yang baik dengan mengaitkannya pada apa? Ilmu Allah itu hal yang baik, hal yang dianjurkan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita nggak tahu yang kita doa yang kita panjatkan ini berimbas baik pada diri kita atau tidak. Itu dibolehkan, disunnahkan bahkan. Adapun mengaitkan doa dengan kehendak Allah, ya tidak ada hubungannya, ya, dan tidak boleh. Karena tidak ada urusannya, tidak ada urusannya permintaan kamu sama kehendaknya Allah. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu Allah taala yang menentukan. Tidak ada hubungannya dengan doa permintaan kamu. Ya kan? Nah, adapun mengaitkan dengan ilmu Allah, maka ini disunnahkan. Ini sama seperti doa yang lain, misalnya Allahumma in, apa Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairal li. Ya, wa tawaffani in kanatil wafatu khairal li misalnya. Ya Allah, hidupkan saya kalau engkau tahu bahwa kehidupan masih bagus bagi saya. Wafatkan saya kalau engkau tahu bahwa wafat lebih bagus bagi saya. Ini disunnahkan dan seperti ini. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab, maka farkun bainal amrain. Ya, dibedakan antara dua perkara tadi. Baik, wallahu alam bisawab. Berikutnya masuk dalam bab yang ke-11 qala rahimahullahu taala muqallibul qulub. Ya. Dan nuskah lain, yang lain bab muqallibil qulub. Qaulillahi taala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Nah, ini terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, Muqallibul Qulub. Ini termasuk nama-nama yang apa? Murakkab, ya. Kayak Rabbul Alamin, ya, Maliki Yaumiddin. Ini Muqallibul Qulub. Muqallibu al-qulub. Iya. Insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.